Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngalor Ngidul bareng gue, Wira. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai soal hal-hal yang mungkin bikin kalian penasaran. Nah, hari ini kita akan ngegali sebuah misteri dari dunia penerbangan. Misteri yang cukup fenomenal dan mungkin kalian pernah dengar ceritanya di channel lain. Ya, misteri ini adalah tentang Amelia Earhart. Dan cerita ini bakal bikin kalian mikir, kok bisa ya? So, mari kita mulai ceritanya. She was a pioneering pilot, the first person to fly solo from Hawaii to the mainland US, and also the subject of one of the world's greatest mysteries. Pertama kita mungkin perlu tahu dulu siapa Amelia Earhart ini. Ya, Amelia Earhart adalah salah satu sosok yang cukup terkenal dalam sejarah dunia penerbangan. Amelia Earhart adalah perempuan yang sangat berani dan punya semangat yang gak kenal takut. Dia pada tahun 1932 pernah menjadi perempuan pertama yang terbang solo sendirian melintasi Samudra Atlantik. Bayangin, di zaman itu, di tahun itu, terbang aja tuh udah hal yang bahaya banget. Tapi dia mau atau berani untuk terbang sendirian keliling Samudra Atlantik. Wow. Nah, setelah sukses di Samudra Atlantik, Amelia nggak berhenti di situ. Dia terus bikin rekor-rekor baru, sampai akhirnya dia punya ambisi yang cukup tinggi. Dan mungkin bisa dibilang ambisius banget. Yaitu terbang untuk keliling dunia. Wow. Pada tahun 1932, Amelia dan juga rekan navigatornya, Fred Noonan, memulai perjalanan yang panjang dan menantang itu. I hope to accomplish something really scientifically worthwhile for aviation. Perjalanan mereka dimulai di Miami, terus ke Amerika Selatan, Afrika, India, hingga Asia Tenggara. Pada awalnya, perjalanan ini berjalan cukup lancar. Tapi, ketika mereka mencapai Lae, Papua Nugini, semuanya mulai berubah. Destinasi berikutnya adalah Pulau Howland. Pulau Howland adalah sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik yang hampir nggak kelihatan di peta. Mungkin kalian bisa lihat di sini gambarnya nanti. Nah, disinilah semuanya mulai berubah. Petualangan mereka berubah jadi misteri yang besar. Pada tanggal 2 Juli 1937, Amelia dan Fred berangkat dari Lae menuju Howland Island atau Pulau Howland. Ini adalah bagian tersulit dari perjalanan panjang mereka. Karena mereka harus terbang sejauh 2.500 mil, melintasi lautan luas tanpa daratan sama sekali. Jadi mereka nggak bisa mendarat tuh. 100-day deep sea expedition last year near Howland Island, where Earhart was heading to refuel. Sinyal radio terakhir dari Amelia terdengar putus-putus dan penuh kecemasan. Dia bilang mereka kehabisan bahan bakar dan tidak bisa menemukan Pulau Howland. Setelah itu, sunyi. Amelia, Fred, dan pesawat mereka menghilang begitu saja. Amelia Earhart disappeared trying to circumnavigate the globe in 1937. Earhart and her twin-engine aircraft never to be found, unless this sonar image is the key to changing that. Banyak yang percaya bahwa mereka jatuh ke laut dan tenggelam
Tapi, apakah iya? Apakah itu benar-benar terjadi? Apakah mereka tenggelam? Atau ada hal lain di balik itu? Nah, disinilah misterinya. Misteri ini bikin banyak orang berspekulasi. Dan sampai sekarang, belum ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Setelah hilangnya Amelia, pencarian besar-besaran dilakukan. Bahkan, kapal induk USS Lexington dan beberapa kapal perang dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka, berharap mereka bisa ditemukan. Tapi sayangnya, gak ada jejak sama sekali. Anehnya, bahkan serpihan pesawatnya itu gak ditemukan. Ini yang bikin banyak teori bermunculan. Dan gue mau bahas beberapa teori yang paling populer dari misteri ini. Romeo's company, Deep Sea Vision, used multi-million-dollar sonar technology to capture this image 16,000 feet down, even deeper than the Titanic. Oke, gue bakal mulai dari teori yang paling sederhana sampai yang paling wah, bikin geleng-geleng. Pertama, ada teori yang bilang kalau sebenarnya Amelia dan Fred ini jatuh ke laut karena kehabisan bahan bakar. Ini mungkin teori yang paling masuk akal ya. Karena tadi kita sempat tahu bahwa komunikasi terakhir dari Amelia dan Fred itu mereka beralasan bahwa mereka kehilangan atau kehabisan bahan bakar. Lalu setelah itu tidak ada kabar lagi. Jadi mungkin ini teori yang paling masuk akal. Setelah bahan bakar habis, mereka jatuh ke laut. Lalu mereka tenggelam bersama dengan pesawatnya. Tapi masalahnya, kalau memang mereka beneran jatuh ke laut, kenapa nggak ada bangkai pesawat yang ditemukan sama sekali? Gimana menurut kalian? Oke, sekarang lanjut ke teori kedua. Teori ini juga cukup populer. Teori ini mengatakan bahwa mereka sebenarnya berhasil mendarat darurat di sebuah pulau terpencil. Ada yang bilang ini mereka mendarat di Kepulauan Phoenix. Ada beberapa bukti yang mendukung teori ini, termasuk sinyal radio yang diduga berasal dari Amelia beberapa hari setelah dia hilang. Sayangnya, ketika para peneliti memeriksa pulau-pulau tersebut, mereka tidak menemukan apa-apa. Jelas, ini jadi misteri lagi. Kalau memang mereka mendarat darurat di kepulauan terpencil itu, harusnya setidaknya ada bekas-bekas pendaratan atau mungkin bangkai pesawat di sana. Tapi mereka tidak menemukan apapun atau menemukan bukti yang mengarah ke keberadaan dari Amelia dan Fred. Cukup membingungkan ya. Jadi mereka hilang, mereka diduga mendarat darurat di satu pulau, setelah didatengin ternyata tidak ada. Terus ada teori yang lebih ekstrim lagi. Teori ini mengatakan bahwa Amelia sebenarnya ditangkap oleh Jepang. Beberapa orang percaya bahwa Amelia sebenarnya adalah mata-mata yang bekerja untuk pemerintahan Amerika Serikat dan tertangkap oleh Jepang saat mendekati wilayah mereka. Ini mulai kemana-mana ya. Tapi di tahun segitu mungkin cukup masuk akal. Karena tahun segitu masih era peperangan. Bahkan ada yang bilang Amelia akhirnya hidup dengan identitas baru di Jepang. Atau
di tempat lain. Yang jelas dia buat identitas baru, dia anggap saja pura-pura mati supaya tidak dicari oleh negaranya. Tapi teori ini juga sulit buat dibuktikan karena kurangnya bukti-bukti konkret atau bukti-bukti yang jelas. Balik lagi, ini semuanya teori. Teori lain ada yang bilang kalau Amelia ini mungkin mencoba untuk terbang kembali ke daratan Amerika, tapi tersesat di rute yang salah dan akhirnya terdampar di tempat yang gak dikenal. Ada juga spekulasi yang bilang kalau mungkin mereka sempat bertahan hidup untuk beberapa waktu sebelum akhirnya menyerah pada kondisi yang keras. Banyak sekali teori yang bertebaran di luar sana. Apakah kalian punya teori sendiri? Atau gimana pendapat kalian dari cerita ini? Ini teori yang paling aneh. Ada juga yang bilang kalau Amelia ini mungkin tertarik atau kebawa ke dunia lain, ke dimensi lain. Ya, ini mungkin udah kayak dimensinya Doctor Strange ya di Marvel gitu, bisa ada portal, dia masuk ke portal dan lain-lain gitu. Tapi ada yang bilang seperti itu. Ini memang kalau menurut gue sih nggak make sense ya gitu. Lebih make sense yang tadi jatuh ke laut seperti itu kan. Tapi ya tetap aja kadang-kadang misteri bikin orang buat mikir ke hal-hal yang masuk akal. Karena kita mencoba mencari bukti-bukti yang masuk akal udah nggak ketemu, jadi kita mikir hal-hal yang di luar nalar, begitu kan? Sampai hari ini pun, para peneliti, pemburu misteri, masih terus mencari jawabannya. Ada tim-tim yang kembali ke pulau terpencil itu, mencari bukti-bukti baru, bahkan teknologi canggih, seperti sonar, satelit, itu udah dipakai semuanya, tapi hasilnya tetap nihil, nggak ketemu. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Amelia dan Fred ini? Apakah kita akan nemu jawabannya? Mungkin enggak. Tapi kisah ini ngingetin kita betapa besar dan misteriusnya dunia ini. Kadang-kadang ada hal yang terjadi di luar pengetahuan kita, di luar jangkauan kita, di luar nalar kita. Dan itulah yang bikin cerita-cerita kayak gini terus menarik perhatian banyak orang selama puluhan tahun. Terutama gue dan kalian yang nonton video ini. Teman-teman, gue mau tahu nih. Dari teori-teori yang gue sebutin tadi, mana yang menurut kalian paling masuk akal? Atau kalian punya teori sendiri tentang hilangnya Amelia Earhart ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Ngalor Ngidul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan ingat, dunia ini penuh dengan misteri yang siap kita ungkap. Gue Wira undur diri. See you in the another video. Bye.